Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Ardana Mahmud dari NPM 20101096. Di sini saya akan meresensasikan salah satu tugas mata kuliah Filsafat Hukum dari jurnal yang bernama The Case of the Spelunkian Explorer. Jadi, di dalam kasus tersebut, terdapat 5 penjelajah yang kelaparan dikarenakan stok bahan makanan yang mereka punya sudah semakin menipis. Dan mereka terperangkap di dalam gua selama berminggu-minggu dikarenakan terjadi tanah longsor. Dikarenakan kejadian tersebut, akhirnya dari salah satu penjelajah yang bernama Wetmore mengusulkan untuk memakan salah satu di antaranya atau melakukan kanibalisme duluan sesuai nomor urutan dadu yang keluar lebih dulu untuk siapa urutan pertama yang akan dikorbankan. Tetapi Wetmore yang mengusulkan untuk melakukan tindakan tersebut, tetapi Wetmore pula yang mundur untuk tidak melakukan itu. Walaupun begitu, apa daya pada saat melakukan pengocokan dan yang keluar ternyata muncul pertama nomornya, yaitu nomor Wetmore itu sendiri. Dan Wetmore tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa pasrah, dan pada akhirnya keempat penjelajah itu setuju untuk memakan Wetmore terlebih dulu. Jadi yang pertama, bagaimana pendapat dari Chief Justice Truepenny terkait kasus tersebut? Menurut pendapat Ketua Hakim, Truepenny menganjurkan penafsiran hukum yang lebih fleksibel dan penuh kasih sayang. Dengan mempertimbangkan keadaan unik dan prinsip gerasi, pendapatnya menyoroti ketegangan antara kekakuan hukum positif dan perlunya penilaian moral serta fleksibilitas dalam kasus-kasus luar biasa. Ini berfungsi sebagai salah satu perspektif yang mengunggah pikiran yang disajikan dalam kasus fiksi, yang menggambarkan kompleksitas masalah hukum dan etika yang terlibat. Selanjutnya yang kedua ada pendapat Foster, merupakan dari penafsiran ketat terhadap positivisme hukum, di mana hukum dipandang terpisah dari moralitas dan hakim diharapkan menerapkannya tanpa membuat penilaian atau pengecualian moral. Hakim Foster berpendapat bahwa hukum positif sudah jelas melarang pembunuhan dan kasus tersebut harus diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Ia berpendapat bahwa tugas pengadilan adalah menerapkan hukum sebagaimana tertulis, tanpa pengecualian atau penyimpangan. Dalam pandangannya, tidak ada ruang untuk interpretasi yudisial atau pembekokan hukum, bahkan dalam keadaan ekstrim. Selanjutnya, yang ketiga, Tating berpendapat bahwa juri ketika dihadapkan pada keputusan yang sulit mengusulkan putusan khusus yang menyerahkan penentuan kesalahan kepada pengadilan. Tating tidak memberikan pendapat yang pasti mengenai bersalah atau tidaknya para penyidik, namun mengisyaratkan bahwa seharusnya pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan fakta dan hukum. Pendapat Justice Tating mencerminkan keprihatinan terhadap berfungsinya sistem hukum dan kebutuhan untuk menetapkan presiden hukum yang jelas, bahkan dalam kasus-kasus yang menimbulkan dilema moral. Selanjutnya, yang keempat, Ken berpendapat bahwa undang-undang tersebut dengan jelas mendefinisikan pembunuhan sebagai pembunuhan orang lain dengan sengaja, dan bahwa tindakan para penjelajah termasuk dalam definisi ini. Ken yakin bahwa
bukan peran pengadilan untuk membuat pengecualian atau menafsirkan undang-undang dengan cara yang menyimpang dari makna sebenarnya. Kant mewakili bentuk positivisme hukum dan konstruksionisme yang ketat yang menekankan pentingnya mematuhi ketentuan hukum dan menyerahkan segala modifikasi atau pengecualian kepada cabang legislatif pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Handi, mewakili sudut pandang hukum kodrat yang menegaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral dan etika yang harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan hukum. Meskipun bertentangan dengan isi undang-undang, sudut pandang ini menambah lapisan perdebatan filosofis dan etis di dalam kasus ini, dan menyoroti ketegangan antara teori hukum positif dan hukum alam. Selanjutnya, apa saja pembelajaran yang kamu dapatkan dari kasus ini? Jadi di dalam kasus ini mengambil keputusan penegakan hukum seharusnya harus lebih melihat dari berbagai sisi dan menjadikan beberapa faktor atas perlakuan tindak pidana dari peristiwa tersebut pada saat di tempat situasi kejadian, dan juga harus melihat dari sisi psikologinya pelaku dalam kasus tersebut untuk menjadikan bahan pertimbangan putusan tanpa mengabaikan aturan beserta unsur dalam undang-undang yang ada. Sekian dari pemaparan yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.